Berita utama, FIFA pastikan AFF semakin terpuruk, keuntungan berlipat bagi Indonesia setelah memilih AFF. Berita kedua, Vietnam bengong. Pemain-pemain legend dunia takjub keseriusan Indonesia untuk melaju di Piala Asia 2023. Semuanya antri ke Indonesia. Berita ketiga, Belanda jadi sasaran naturalisasi PSSI. Sejarah kelam jadi berkah untuk Indonesia. Pamit undur diri dari AFF. AFF jadi wajah baru skuad Garuda. Kenapa keputusan ini menjadi keuntungan besar bagi Indonesia? Kalaupun terkesan kontroversi, bagi FIFA ini adalah keputusan sempurna bagi Indonesia, jika memang Indonesia kepingin melesat di dunia sepak bola dunia. Dan keputusan mundurnya timnas Indonesia dari AFF tentu menarik perhatian publik bola dunia. Utamanya perhatian Presiden AFF. Tentu ini menjadi kerugian besar bagi AFF tentunya. Indonesia yang semakin lengkap dan sempurna dengan sarana olahraganya, kini harus balik kanan memutuskan memilih yang terbaik. Kalaupun ternyata di kesempatan yang sama, Indonesia dan Singapura ternyata juga akhirnya memilih bergabung dengan AFF sebagai solusi selanjutnya menanggapi keputusannya. Yang sudah tentu kedua keputusan fenomenal ini menjadi hiasan beranda sepak bola Nusantara beberapa hari terakhir. Yang pada akhirnya Presiden AFC pun sangat menyayangkan keputusan tersebut, karena sudah tentu, keputusan Indonesia untuk mundur tentu membuat Federasi Sepak Bola AFF semakin hancur dan merasa kehilangan. Kalaupun bagi FIFA, keputusan Indonesia ini ialah keputusan yang harus dipilih Indonesia, jika memang Indonesia benar-benar ingin membenahi kualitas sepak bolanya. Lagi-lagi kita tahu, bahwa PSSI kini selalu komunikasi langsung dengan FIFA, jikalau keputusan berat harus menjadi ujung solusi terbaik bagi Indonesia. Bahkan tak berhenti di situ, negara-negara dikdaya yang lain juga menyusuli keputusan Indonesia pula. Singapura akhirnya juga mengambil keputusan yang serupa dengan Indonesia. Ini menjadi buntut menyedihkan bagi AFF, perhelatan yang semakin asyik dan menjadi pelajaran baru bagi AFF. Ada pula Filipina dan Malaysia, dikabarkan pula sedang mempertimbangkan langkah yang serupa. Tentu keputusan-keputusan ini mengejutkan banyak pihak, karena diketahui Indonesia dan Singapura dianggap sebagai salah satu kekuatan dalam kompetisi regional tersebut, dan faktanya mereka harus undur diri. Adapun alasan terkuat mundurnya timnas Indonesia dan Singapura dari AFF, ternyata tak hanya apa adanya. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan praktik sepak bola yang sering terjadi, seperti pengaturan skor yang tidak sportif, dan banyaknya mafia bola dalam federasi tersebut. Ini yang menurut kedua negara ini merasa tak diuntungkan. Kalaupun ternyata, beberapa sumber juga mengindikasikan, bahwa ketidakpuasan terhadap manajemen dan kebijakan AFF, juga menjadi pertimbangan data yang meyakinkan beberapa pihak. Kalaupun sudah pasti, hal tersebut menjadikan perdebatan lama di balik layar, dan keputusan untuk keluar mungkin merupakan hasil akumulasi ketidaksepakatan, yang berkepanjangan yang baru saja memuncak di waktu dekat ini. Sedangkan Filipina dan Malaysia, yang saat ini sedang dalam tahap evaluasi keseluruhan, terhadap manfaat dan kerugian yang dapat dirasakan yang mungkin timbul dari keanggotaan mereka di AFF, dipastikan juga bakal mengambil keputusan yang sama jika Indonesia dan Singapura benar-benar keluar dari AFF. Menjadi pembelajaran bersama tentunya, dan menjadi pengalaman bagi AFF untuk semakin memperbaiki kualitasnya dalam memanage asosiasinya. Masa organisasi kelas Asia Tenggara yang diikuti berbagai negara, masa masih saja serasa manajemen tarkam di kampung-kampung, ini yang sangat disayangkan oleh pendukung bola di Indonesia. Yang pasti, hal ini akan menjadi konsekuensi besar bagi AFF, yang telah menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara negara-negara anggotanya melalui olahraga sepak bola, kalaupun akhir-akhir ini banyak negara yang menyayangkannya. Adapun tanggapan serius menurut analisis para ahli sepak bola di kawasan ini, keluarnya 4 negara sekaligus, sudah tentu dapat membawa dampak serius terhadap keberlanjutan dan integritas AFF sebagai federasi sekelas internasional ini, dan AFF harus menyikapinya dengan cepat dan serius. Dan bagaimana jadinya kalau seluruh anggota malah pamit undur diri semua? Selain hal itu, adanya ketidakstabilan ini,
juga dipastikan bakal menciptakan ketidakpastian dalam kalender pertandingan, dan struktur kompetisi yang telah mapan selama bertahun-tahun akan sirna sekejap mata. Sudah tentu ini akan menjadikan ketidakmapanan manajemen, sangat sayang dan payah jadinya. Memalukan dan menjadi tanda kutip besar, siapakah yang menjadi dalang di balik semua ini? Adapun keputusan Indonesia dan Singapura keluar dari AFF, serta pertimbangan Filipina dan Malaysia yang masih dalam tahap evaluasi, sudah tentu menciptakan atmosfer baru, dan spekulasi di dunia sepak bola Asia, apalagi Indonesia bisa spekulasi berat seperti ini, mau tak mau setelah kedekatan dengan FIFA benar-benar real terjalin bagi Indonesia. Singapura pun memanfaatkan hal ini, tak ingin ikut dirugikan dan bisa gandeng, menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 juga menjadi alasan kuat bagi Singapura untuk mengikuti jejak Indonesia dalam hal ini. Dan bagi Filipina dan Malaysia, yang memang dekade terakhir berkiblat ke Indonesia, sudah tentu dalam hal ini pula juga menjadi pertimbangan yang serius bagi mereka tentunya. Adapun ada satu hal yang pasti, masa depan AFF akan menjadi perhatian utama bagi semua pihak yang peduli dengan perkembangan sepak bola di Asia tentunya. Dan apakah negara yang lain juga merasakan hal yang sama seperti Indonesia dan Singapura? Tentu ini juga menjadi pembahasan yang asyik menjelang Piala Asia 2023 ini. Dan menurut teman-teman di Indonesia, setuju atau tidak nih jika Filipina dan Malaysia juga ikut keluar dari AFF, dan Federasi AFF harus dibubarkan? Dan bagi Indonesia dan Singapura, yang dinyatakan telah bergabung dengan EAFF juga, apakah ini menjadi jalan menguntungkan bagi kedua negara ini? Dinanti komen terbaiknya ya, dan terus ikuti informasi terbaru Timnas Indonesia yang sebentar lagi akan berlaga di ajang Piala Asia nih. Tak terasa, hari terus bergulir, dan waktu terus berjalan, terkini diketahui ada 3 negara Asia Tenggara yang ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ini menjadi perhatian khusus tentunya, untuk menjadikan Indonesia bisa lolos kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Setelah nyata sekelas Indonesia ternyata bisa membuktikan keberhasilan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, akhirnya kini memancing negara-negara Asia Tenggara untuk berlomba-lomba menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun-tahun mendatang, utamanya Piala Dunia U20 dan U25. Tak hanya rival Indonesia yang sejajar, berikut Malaysia, Thailand, hingga Vietnam juga mengakui bahwa negaranya juga ingin mencalonkan diri. Terutama dalam hal ini diketahui Vietnam ialah yang sudah berencana mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2025. Kalaupun kenyataannya, melihat perjalanan Indonesia yang satset, tentu membuat Vietnam semakin bengong. Kalaupun faktanya, ternyata Vietnam belumlah dianggap siap secara fasilitas untuk menggelar event sebesar Piala Dunia. Tentu ini menjadi perhatian khusus Asosiasi Sepak Bola Vietnam. Selanjutnya Presiden FIFA juga mengatakan beberapa hal yang membuat Vietnam bengong duluan, sebelum mengajukan diri sebagai tuan rumah, yang pasti ialah karena Vietnam slow respon alias terlambat dalam pengajuan diri sebagai tuan rumah. Selain hal itu, Presiden FIFA juga mendapat keluhan dari negara-negara yang bertandang ke Vietnam, mengenai buruknya kondisi fasilitas-fasilitas yang ada di Vietnam. Dengan adanya hal ini, sudah tentu Vietnam semakin minder untuk melesat ke arah tuan rumah Piala Dunia ini. Meskipun begitu, namun Vietnam tetap ingin mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah, ataupun setidaknya menjadi negara yang diajak kerjasama oleh Indonesia, untuk sama-sama menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025 agar kejadian batalnya Piala Dunia U20 tidak kembali terulang. Kalaupun sampai saat ini, hal ini masihlah menjadi rahasia FIFA, utamanya negara manakah yang akan lolos menjadi tuan rumah kembali. Kalaupun sudah fix bahwa Singapura ialah yang menjadi negara terkuat, yang akan diajak kerja sama Indonesia untuk menyukseskan tuan rumah Piala Dunia U20 nantinya. Di kesempatan yang sama, Timnas Indonesia juga meraih pujian dari legenda sepak bola dunia Charles Puyol,
Dalam hal ini, Puyol memberikan pujian langsung untuk Sintayong yang telah membuat skuad Garuda mengalami perkembangan signifikan meskipun belum 100%. Ini tak kaleng-kaleng, pemain legenda dunia ini ialah merupakan pemain andalan dari Barcelona, yang dalam hal ini Puyol meyakini bahwa timnas Indonesia akan terus berkembang, jika Sintayong tetap dipertahankan melatih timnas Indonesia ini. Tidak ganti-ganti pelatih sebelum prestasi nyata membawa trofi kejuaraan, pungkasnya. Adapun data peningkatan signifikan yang terjadi di timnas Indonesia dalam kurun beberapa tahun terakhir, yakni ketika Sintayong pertama kali menjabat sebagai pelatih skuad Garuda pada tahun 2019 silam. Dalam hal ini diketahui peringkat FIFA Indonesia kala itu ialah di peringkat 175 dunia. Namun sangat menakjubkan, pada Desember tahun 2023, ternyata peringkat FIFA Indonesia meningkat mencapai di angka 146 dunia, dan ini sangat membanggakan tentunya. Dan nyatanya, alhamdulillah skuad Garuda bisa berhasil lolos ke Piala Asia U23 2024 dan Piala Asia 2023. Adapun sejauh mana persiapan timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi dua laga besar tersebut, Sintayong juga mengungkapkan bahwa akan ada 30 pemain yang dibawa untuk menjalani TC, kalaupun ternyata jumlah tersebut masihlah lebih kecil dari yang didaftarkan PSSI kepada AFC untuk Piala Asia, yakni mencapai 50 pemain. Ini sangat luar biasa. Dan meskipun ternyata masih ada beberapa pemanggilan pemain abroad dan naturalisasi lagi yang belum diumumkan, namun harapan dan antisipasi para pemain dan pendukung timnas Indonesia diharapkan tetap tinggi stabil untuk bisa meraih prestasi di Piala Asia 2023 mendatang. Spill komentar pula ya Kak, demi kemajuan timnas kebanggaan kita bersama ini, skuad Garuda timnas andalan kita bersama. Siapa yang tidak kenal Belanda, bahkan anak kecil pun paham, sebetapa parahnya Belanda dulu ketika pernah singgah di Indonesia, bukan? Mereka tak sembarangan dalam mengambil prestasi-prestasi pejuang Indonesia. Semuanya diambil Belanda dan ini sangat menyedihkan. Dan itu sejarah kelam Indonesia berbeda dengan Indonesia saat ini. Tak sedikit warga bola Belanda yang antri ke Indonesia, terkhusus mereka-mereka yang memang punya garis keturunan Indonesia. Seperti misalnya yang diungkapkan Giovanni, pemain keturunan yang sudah bertahun-tahun hidup dan berkarir di Belanda, namun alhamdulillah hidayah datang kepadanya. Kalau dari kakek dan nenek saya, pecinta bola Nusantara pasti tahu mereka berdua lahir di bumi pertiwi Indonesia, dan karena suatu hal, kemudian mereka harus pindah ke Belanda pada tahun 1950-an untuk merantau dan berkarir di sana. Adapun latar belakang ibu saya ialah asal Indonesia yang merupakan negara yang sangat luas keberadaannya. Harta warisan saya pun berasal dari sebuah pulau kecil di Indonesia ini. Tetapi karena anak-anak saya sudah cukup besar, sehingga mereka bisa memahami mengapa kami pergi ke Belanda dan tentu dapat merasakan akibatnya, pungkas penjelasan Ibunda Giovanni saat diwawancara. Hal ini menyeruak saat saya baru saja sampai di Jakarta selama beberapa hari yang lalu, dan tentu membuat publik terpukau dengan dukungan Giovanni van Bronckhorst, legenda sepak bola Belanda yang juga keturunan asli Indonesia, terhadap program naturalisasi pemain di timnas Indonesia. Dalam keterangannya, ia siap dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, sementara PSSI selalu melakukan pembenahan, dan salah satu program yang dilakukan ialah naturalisasi pemain keturunan Belanda untuk timnas Indonesia. Kami juga sangat berharap ini dapat mendongkrak prestasi timnas Indonesia di level internasional, dan kini progres mereka dinilai cukup positif. Sudah tentu langkah PSSI ini menuai sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, di antaranya ialah Van Bronckhorst ini, legenda sepak bola Belanda dan Barcelona, yang juga keturunan Maluku. Kabar membahagiakan dari Giovanni, bahwa ia memprediksi bahwa program naturalisasi timnas Indonesia akan memberikan dampak positif di masa depan sepak bola Indonesia, tetapi ia juga menekankan kepada masyarakat Indonesia agar harus tetap bersabar, pasalnya hal tersebut tidak bisa didapatkan dalam rentang waktu yang cepat. Ini butuh waktu dan proses panjang. Dalam wawancaranya Giovanni yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik di masa depan. Tidak bisa dipungkiri,
bahwa timnas Belanda besar seperti saat ini sudah tentu karena diperkuat beberapa pemain keturunan. Ini bisa kita ambil pelajaran buat Indonesia, dan di akhir wawancaranya, Ibunda Van Bronckhorst menegaskan, kalau Indonesia berminat anak saya pun akan saya izinkan untuk dinaturalisasi karena saya sendiri merupakan orang Belanda yang mempunyai nenek moyang asli Indonesia. Dia berharap program naturalisasi PSSI segera terlaksana dan membaik sehingga sepak bola Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa depan. Sekali lagi, kami berasa sangat senang dengan dukungan dan harapan positif dari Van Bronckhorst dan tokoh-tokoh di Belanda yang lain. Semoga program naturalisasi ini dapat memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Dan tentu cita-cita Indonesia untuk semakin mendunia, dan semakin berprestasi dapat segera nyata dengan kesempurnaan. Selalu dukung skuad Garuda Indonesia untuk mewujudkan tampil sempurna maksimal ya. Salam semangat berjuang bersama, salam olahraga SPS TV, medianya anak bangsa.